Karena orang yang memberikan coklat akan kalah sama orang yang memberikan seperangkat alat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jurnal Pemuda. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga diberikan sehat selalu. Oke, seperti biasa, saya Ugi Sugiandi. Sebelum menyaksikan video kali ini, bagi yang belum menyaksikan video kami yang berjudul Seorang Santri yang Menginspirasi, ada di sebelah kanan saya. Terus, bagi yang belum menyaksikan video kami selanjutnya yang berjudul Dari Preman Jadi Beriman, ada di sebelah kiri saya. Ini ya, saksikan. Oke, sebelum kita lanjut ke video kali ini, ada request nih dari salah satu sahabat Jurnal Pemuda. Wah, siapa nih kira-kira ya? Dari Diananda Koirunisa. Next Kak, ditunggu video selanjutnya. Request dong, yang ada cerita percintaannya. Wah, menarik nih Kak. Oke Kak, karena kakak yang request, kali ini kita akan mengambil cerita yang bertemakan percintaan dari narasumber kita yang seperti biasa yaitu Acucu yang nanti akan men-sharingkan sebuah cerita yang bertemakan percintaan. Penasaran kan? Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita seperti biasa yaitu Acucu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kali ini adalah salah satu sahabat Jurnal Pemuda yang request nih katanya pengen ceritanya yang bertemakan percintaan nih. Wah, kira-kira ada nggak kisi-kisi dari cerita yang sampaikan kali ini? Untuk kisi-kisi cerita kali ini, ya sebetulnya seorang pemuda yang menghijrahkan seorang perempuan, di mana perempuan itu yang awalnya pergaulannya bebas, sekarang sudah hijrah. Wah, menarik ya. Oke, sahabat, pasti penasaran kan ceritanya seperti apa? Bisa dimulai Kak ceritanya? Untuk cerita kali ini, kita sebutnya seorang pemuda, di mana pemuda itu kita namakan aja dulu ya, kita disamarkan aja dulu namanya, yaitu Ricky. Namanya Ricky, dia itu seorang mahasiswa sekaligus dia pekerja, karena dia kuliah sambil kerja gitu kan. Karena dia itu bagian dari keluarga yang biasa-biasa, orang yang sederhana, tapi dia sangat ulet, sangat antusias, sangat menginginkan tercapai cita-citanya. Dia kerja di salah satu perusahaan, ya perusahaan salesman lah, perusahaan. Dia sebagai salesman. Suatu ketika Ricky ini mengirim barang ke salah satu praktek dokter, di mana kebetulan yang biasanya dokter yang menerima barang tersebut, ini kebetulan yang menerimanya itu seorang gadis. Kita sebut saja gadis tersebut namanya Nanda. Ya, Nanda itu sebenarnya dari sebelum-sebelumnya itu melihat Ricky itu penasaran gitu kan. Nah, akhirnya memberanikan diri Nanda ini meminta kontaknya Ricky gitu kan. Sebelumnya nanya dulu, Mas, boleh minta kontaknya dong gitu kan, siapa tahu aja nanti kalau ayah saya ada lagi sibuk pesen barangnya oleh saya aja gitu kan. Dengan nggak berpikiran aneh-aneh Ricky itu akhirnya mengasihkan kontaknya kepada Nanda tersebut. Setelah diberi kontaknya oleh Ricky gitu kan, hasilnya memberanikan diri Nanda itu kontak duluan gitu kan, dia menanyakan kabar dan sebagainya gitu kan. Dia bertanya-tanya tentang Ricky ini gitu kan. Ricky itu menyampaikan langsung sebenarnya dia lagi kuliah, terus dia kerja di salah satu perusahaan, terus juga dia membiayai adiknya gitu kan. Akhirnya Nanda ini tambah penasaran, hebat banget ya gitu kan, Ricky ini gitu kan orangnya membiayai adiknya, dia kuliah sambil kerja gitu kan.
akhirnya ya tambah penasaran gitu kan, akhirnya nanya-nanya tentang kehidupannya Ricky tersebut. Nah, suatu ketika ternyata Nanda ini bertanya kepada temennya, ya kita sebutnya namanya Parman. Pas kebetulan Parman ini juga temennya Ricky, gitu kan. Nanda itu nggak tahu bahwa Parman itu juga adalah temennya Ricky, gitu kan. Dia sebenarnya curhat gitu kan Nanda ini kepada Parman, gitu kan. Mana, sini saya punya kenalan nih cowok, gitu kan. Namanya Ricky, gitu kan. Ricky yang mana, kata Parman tuh. Itu tuh yang di desa Anu, itu dia kuliah sambil kerja, gitu kan. Nah, oh itu Ricky, kata Parman itu mah teman saya, gitu kan. Dia mah ustad orangnya, gitu kan. Dia suka ngaji, gitu kan. Pokoknya malah setuju banget lah, gitu kan, sama kamu mah, gitu kan, kata Parman itu. Bener nih, dia tuh baik, beneran, kata Parman itu. Akhirnya ya, nah Nanda itu selalu makin penasaran lah, intinya bikin penasaran Nanda itu terhadap Ricky tersebut. Setelah mengetahui Nanda itu tentang diri Ricky itu, ternyata alim juga Ricky itu. Nah, akhirnya Nanda itu nelfon ke Ricky. Ricky, boleh nggak kamu datang ke rumah aku, gitu kan? Pengen ngobrol langsung, gitu kan, ke rumah aku satu rame, sekalian makan-makan lah, gitu kan, malam ya, malam minggu, gitu kan. Ya Ricky itu mengiyakan, gitu kan. Ya di pas malam minggunya itu, ya kalau zaman sekarang itu apelah gitu ya, berangkat ya. Ricky itu berangkat ke rumahnya Nanda. Pas nyampe di rumah Nanda, kaget gitu kan. Yang memang sebelumnya Nanda itu berpenampilannya, pakaiannya itu setengah jadi. Pakaian celana pendek, terlihat aurat lah gitu kan. Terlihat aurat. Terbuka. Aduh, yang awalnya ini. Sebenarnya Ricky juga pas lihat Nanda sebelumnya gitu kan merasa risih gitu kan dengan penampilannya gitu. Tapi pas begitu di malam minggu tersebut ada perubahan gitu kan, Nanda yang awalnya terbuka jadi tertutup, kaget gitu kan Ricky itu. Subhanallah gitu kan. Masuk aja Pak Ustadz, kayak katanya. Jadi aneh gitu kan. Ricky itu penasaran tahu dari siapa gitu kan. Dia bilang Ustadz saya gitu kan. Ke Ricky, kata Ricky itu. Dipersilakanlah masuk Ricky itu ke rumahnya gitu kan. Ya sebelum bincang-bincang juga ya makan-makan dulu gitu kan, disuruh makan. Setelah makan malam gitu kan, pertamanya ngobrolnya sama orang tuanya gitu kan. Ya setelah ngobrol sama orang tuanya barulah dia ngobrol gitu kan sama Anda gitu kan. Nanya gitu kan, Ricky itu penasaran. Anda tahu dari siapa gitu kan? Saya dibilang Ustadz, terus penampilan kamu juga jadi sekarang jadi tertutup, jadi berubah. Sebenarnya saya itu nanya gitu kan, teman saya yaitu Parman. Oh Parman, itu kan teman aku juga, kata Ricky gitu. Oh jadi teman kamu juga, kata Nanda itu. Ya aku nanya tentang kamu gitu kan ke Parman gitu kan. Ternyata Parman juga tahu betul tentang kamu gitu kan, kata Nanda itu gitu kan. Makanya aku merasa malu dengan kamu itu kan alim, ustaz gitu kan, tahu ilmu agama. Saya dengan penampilan yang sebelumnya juga terbuka, ya saya introspeksi diri, saya tertutup aja gitu kan. Ya setelah bincang-bincang juga dia menanyakan perihal tentang agama gitu kan, untuk merubah diri bagaimana yang sebelumnya juga pergaulan bebasnya juga kebablasan gitu kan. Ya suatu ketika Nanda ini pengen ngomong empat mata, pengen ngobrol lah empat mata, tapi di tempat di luar gitu kan. Ya pengen empat mata, dia ngajak makan di tempat makan, di rumah makan. Ya kebetulan waktu itu malam minggu sama di pekan berikutnya gitu kan. Dia pengen ngobrol yang serius mungkin ya. Setelah makan malam dia ngobrol, bahwa ia menceritakan masa lalunya. Dia menceritakan masa lalunya, dia sudah tidak perawan lagi, dia pergaulannya luar biasa bebasnya gitu kan.
dia ngomong seperti inilah, Nan, aku ini udah nggak perawan lagi gitu kan. Jujur. Iya, jujur, aku terbuka cuma sama kamu gitu kan, cuma sama kamu gitu. Pertamanya Ricky itu kaget gitu kan, gitu kan, wanita secantik ini gitu kan, aduh, kalau bahasa Sunda lama lebar gitu ya. Tapi tetap mendengarkan ceritanya gitu kan, tentang Nanda ini. Ya pergaulannya bebas gitu kan, tapi tidak sampai mengkonsumsi narkoba, cuman hanya berpacarannya berlebihan. Kebebasan. Iya. Ya, kata Nanda itu, aku pengen berubah, pengen berubah dengan kedatangan kamu, Ricky. Siapa tahu aja kamu merubah saya, gitu kan. Tolong nasihati saya, gitu kan. Sambil dekat. Sebenarnya Ricky itu menyimpan perasaan juga ke Nanda ini, gitu kan. Ya, sambil setelah itu dia menyampaikan yang bikin kaget Ricky ini, kamu mau nggak jadi pacar aku? Sekaligus mau nggak kamu nikahin aku, gitu kan? Yang aku apa adanya gitu kan. Ya sebenarnya tidak, Ricky ini tidak mengungkapkan kata rasa cinta, sebenarnya perasaannya ada gitu. Ya Ricky itu mengiyakan, siap menjadi pacarnya Nanda ini gitu kan, mengiyakan gitu kan. Kata Ricky, kita jalani dulu gitu kan, kita jalani dengan baik gitu kan. Siapa tahu aja kamu menjadi lebih baik. Akhirnya Ricky sama Nanda itu ya berhubungan baik lah. Ya mungkin ta'arufan kalau syar'inya gitu ya. Kalau bahasa kerennya pacaran gitu ya. Ya, dia setiap hari itu sharing gitu tentang agama, bagaimana cara berwudu, terus cara sampai tentang fikih, tentang ilmu agama lainnya, tentang sholat dan sebagainya. Dia selalu menanyakan untuk menjadi lebih baik lagi gitu kan Nanda ini gitu kan. Sampai datang ke rumahnya, ya ngobrol sama orang tuanya, pengen diajarin, Nanda ini pengen diajarin baca Quran. Ini ya dengan semangatnya Ricky gitu kan, pertama ada rasa cinta juga, ada restu dari orang tuanya gitu kan. Dia membimbing Nanda tersebut sehingga ya bacaan Qurannya jadi lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Ada perubahan lah gitu kan, yang awalnya terbuka menjadi tertutup juga. Ricky ini menjalani hubungan dengan Nanda ini kurang lebih lah 1 tahun, karena orang tuanya itu menginginkan Nanda itu cepat-cepat nikah karena usianya sudah lumayan juga, lebih dari 20 tahun ya, sekitar 25 lah dia. Karena kalau di perkampungan itu usia segitu harus percepat untuk menikah gitu kan. Sudah layak. Karena dia punya adik pengen juga menikah gitu kan. Khawatir jangan dulu kedahuluan gitu ya, jangan didului, akhirnya dipercepat sama orang tuanya Nanda itu untuk nikah gitu kan. Makanya Nanda itu ngajak Ricky untuk gimana kalau menikah, kata Nanda itu. Ricky, orang tuaku menyarankan untuk cepat menikah, kamu mau nggak nikahin aku? Aku maunya sama kamu, kata Nanda ini gitu kan. Aku maunya sama kamu. Nah, Ricky ini karena dia masih membiayai adiknya, membiayai kuliahnya, karena waktu itu Ricky masih semester 4, masih 2 tahun ya, masih berjalan 2 tahun Ricky kuliahnya itu, karena masih banyak beban gitu kan. Akhirnya Ricky itu bukan tidak mau menikahi, dengan bilang ke Nandanya itu, Nanda, aku sebenarnya pengen menikahi kamu, tapi saat ini aku masih banyak tanggungan, adikku masih sekolah, aku juga masih kuliah gitu kan. Kalau kata Ricky itu, kalau memang pilihan orang tua itu yang terbaik, silahkan gitu kan. Bukan aku tidak mau menikahi, tapi saat ini aku belum siap, kata Ricky itu. Nanda dan Ricky ini tidak ada kejelekan apa-apa ya, karena pertemuan juga dengan cara baik-baik dan berpisah pun dengan cara baik-baik, karena ya apa boleh buat gitu kan.
untuk menikahi Nanda itu Ricky belum siap saat itu. Dan memang betul hijrahnya seorang Nanda ini gitu kan jadi lebih baik. Bahkan Ricky itu selalu memperhatikan Nanda sebelum dia menikah gitu kan. Dia pakaian jilbabnya itu nggak lepas, nempel terus. Jadi arahan dari Ricky ini kepada Nanda ini nempel gitu kan, selalu pakai jilbab tertutup yang awalnya terbuka sekarang sudah tertutup terus. Bahkan dia menikah pun dia mengundang Ricky dengan baik-baik lah, tidak ada kebencian atau dendam apa-apa. Dan orang tuanya pun ya dengan baik-baik. Nah, mungkin itu ya cerita singkat tentang percintaan seorang Ricky dan Nanda yang dimana menyimpan rasa cinta gitu kan. Tapi Ricky ini juga menghijrahkan seorang perempuan yang namanya Nanda. Ya, sampai saat ini mudah-mudahan dia istiqomah dengan hijrahnya. Luar biasa, jadi terinspirasi ya dari cerita percintaan si Nanda dan Ricky ini gitu ya. Ada gak hikmah yang bisa kita ambil gitu dari pelajaran cerita yang AA sampaikan barusan, khususnya untuk insan muda semua nih? Untuk yang request mungkin tadi ya, sahabat dan pemuda sekalian yang request cerita ini gitu. Ada gak? Oke, sahabat jurnal pemuda, jangan berharap sama si dia, bisa jadi dia itu jodoh orang. Karena orang yang memberikan coklat akan kalah sama orang yang memberikan seperangkat alat sholat. Wah, menarik banget ya cerita barusan nih. Jadi gimana ya, rasanya tuh wah, orang mudanya tuh bangkit lagi nih. Bagi jomblo-jomblo wan yang menyaksikan video kali ini pasti nih tertarik nih. Terima kasih banyak loh ya dan menceritakan kisah yang menarik nih. Oke sahabat jurnal pemuda, gimana nih ceritanya? Menarik kan? Oke, bagi yang tadi nih, khusus buat Kak Diana yang request cerita tentang percintaan, sudah kami sampaikan ya Kak. Bagi yang mempunyai cerita atau pengalaman, bisa kirimkan ke email kami yang ada di bawah ini. Dan yang mau request cerita, bisa cantumkan di kolom komentar. Di sini ya. Ditunggu ya cerita selanjutnya.